Oke, selamat datang ke video Q&A. Ini kedua kalinya gue lakuin. Pertama kali itu kayaknya udah 3 tahun yang lalu, jadi udah lama banget. Gua ada suruh kalian tanya-tanya lewat Instagram dan sekarang kita bakal jawab beberapa. Tapi sebelum itu, pesan dari sponsor. Lengkapin keperluan setup kalian dengan belanja dari MyNK Official. Mulai dari aksesoris meja kerja, kayak magnetic table stand, USB hub, wooden wrist rest, leather desk mat, dan masih banyak lagi. Ada juga vintage retro table flip clock yang bakal bikin setup kalian jadi makin ganteng. Nggak perlu di setup juga, bisa taruh di mana aja untuk dekorasi. Pokoknya bakal bikin tempat kalian jadi makin unik lagi. Masih banyak lagi produk-produk menarik lainnya, jadi ayo cek MyNK Official dan pastiin kalian pakai kode ini untuk dapetin 10% diskon. Cek linknya di deskripsi di bawah. Gua bakal bagi dua pertanyaannya, satu itu ada hubungan sama teknologinya, dan satu lagi ada hubungan sama hidup gua pribadi gitu. Jadi sekarang kita mulai dari teknologinya dulu. Sejak kapan abang benci RGB ya? Seingat gua sih, gua itu mulai nggak suka semenjak lihat RGB di foto-foto setup orang. Dulu gua selalu nonton react setupnya dari channelnya Tech Source. Itu juga inspirasi kenapa gua bikin react setup di channel kita ini. Dan di sana banyak banget setup orang yang penuh sama RGB. Dan gua inget gua kayak kok jelek banget gitu. Kenapa orang suka sama warna-warni kayak gini? Padahal dulu gue inget gue biasa aja sama kayak misalkan lihat keyboard ada RGB-nya gitu ya gue nggak apa-apa sih. Cuman semenjak lihat satu setup full RGB, gue jadi pilih untuk tidak menyukai RGB. MacBook or Intel laptops? Oke, mungkin maksud dia laptop MacBook atau laptop Windows. Untuk kerjaan gue sekarang sih yang kebanyakan edit video ya dengan menggunakan Final Cut Pro, itu aplikasi yang khusus untuk MacBook aja. Jadinya gue bakal lebih pilih MacBook. Tapi gue juga nggak ada masalah sama Windows laptop sih. Dulu gue juga full time-nya itu selalu pakai Windows. Gue edit video pakai Adobe Premiere. Tapi semenjak gue benci sama Adobe Premiere, gue pindah ke Final Cut dan ya, so far enak banget sih. Mungkin pertanyaan yang lebih adil itu lebih pilih Windows laptop atau Windows PC. Gue bakal selalu lebih pilih PC. Kamera digital impian. Mungkin kalau mau yang gila banget itu Fuji GFX 102. Tapi itu ya nggak masuk akal juga ya. Pertama super besar dan harganya seratusan juta. Jadi untuk yang lebih simple mungkin Fuji X100 V6. Bang, awal suka ngemod keyboard sejak kapan? Dan minta tipsnya buat pemula kayak gue. Awal suka ngemod ya, kayaknya pas pertama kali punya keyboard mechanical sih. Lebih tepatnya keyboard mechanical kedua gue, yaitu Keychron K2. Lucunya itu juga video pertama di channel gue ini ya. Dan gue juga baru sadar kalau semenjak video itu gue nggak pernah ngetes keyboard Keychron lagi. Jadi itu yang pertama dan terakhir. Dan semenjak gue punya keyboard itu, gue jadinya mulai kayak nonton-nonton orang lain lah yang suka sama keyboard. Dan akhirnya tahu kalau ada dunia lain di keyboard itu dan bisa dimoding-moding gitu. Menurut Bang Ocha, lebih enak pakai keyboard wired atau wireless? Menurut gua sama-sama enak sih dua-duanya, nggak ada masalah sama sekali. Untuk keyboard gua sih ini pakai kabel karena gua ngerasa keyboard juga nggak terlalu banyak gerak ya, selalu di situ-situ aja, jadi pakai kabel juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang suka wireless juga gua ngerti kok kenapa. Bang, setup gua belum di-react bang. Oke, jadi gua pengen buka rahasia soal behind the scene dari react setup. Kenapa ada setup yang bisa masuk, kenapa ada yang nggak ada. Dan itu sesimpel karena beberapa setup gua nggak tahu mau ngomong apa. Jadi gua pengen prioritaskan antara edukasi dan hiburan. Kalau misalkan setupnya gue ngerasa kurang bisa menghibur, setidaknya dia harus bisa mengedukasi kita gitu. Kita bisa belajar sesuatu dari setup orang tersebut. Dan juga sebaliknya, kalau misalkan setupnya nggak bisa mengedukasi kita, setidaknya itu bisa menghibur kita. Jadi kalau ada setup yang bagus dan beneran nggak ada masalah sama sekali, tapi nggak ada kena dua-duanya ini, gue jadinya skip. Dan gue nggak tahu ini bakal bikin kalian seneng atau enggak ya, tapi gue lihat semua setup, beneran semua email gue buka satu-satu dan lihat. Jadi walaupun misalkan setup kalian mungkin nggak masuk ke dalam videonya, tapi gue janji setup kalian itu pasti gue lihat. Jadi itulah kenapa banyak setup-setup yang nggak masuk. Lebih sering pakai iPhone atau Zenfone. Jadi untuk yang nggak tahu, gue ada
dua HP, satu iPhone, satu Android Zenfone ini. Dan yang iPhone ini dipakai untuk keluarga dan teman dekat aja, dan juga untuk browsing sosial media kayak upload Instastory lah dan lain-lain. Sedangkan yang Android ini nomor untuk dipakai kerja. Jadi semua WhatsApp klien lah atau brand atau apa gitu semuanya di sini. Jadi lebih sering Android sebenarnya. Tapi kalau kalian lihat gua lagi upload Instastory gitu ya, itu biasanya sih selalu dari iPhone. Keyboard mechanical pertama apa kok? Keyboard mechanical gua pertama itu adalah Razer Black Widow apa gitu, turnamen kayaknya. Dia cuma TKL doang, sangat gendut, sangat tebel. Gue udah nggak ada sekarang keyboardnya, jadi nggak bisa kasih lihat. Nggak ada RGB, dia cuma logonya doang yang menyala warna hijau seingat gue. Switchnya super clicky dan sangat berisik. Tapi gue suka banget zaman dulu itu. Itu kayaknya gue beli di tahun 2015 atau 2014 gitu. Bang, mending suka RGB atau nggak makan Indomie 1 tahun? Seenak-enaknya Indomie itu nggak sehat, ya kan? Kita nggak bisa makan terus-terusan. Jadi ini maksudnya kalau gue suka RGB, gue boleh makan Indomie. Kalau gue nggak suka, gue nggak boleh makan Indomie, ya kan? Itu adalah win-win dan lose-lose situation. Oke, gue jelasin. Kalau gue nggak suka RGB, berarti mata gue bisa sehat, terhindari dari RGB tersebut, oke? Dan juga badan gua, karena gua nggak perlu makan Indomie dalam setahun. Kalau gua suka RGB tapi boleh makan Indomie, udah ditambah gua nggak sehat karena makan Indomie, gua pasti muntah lihat RGB-nya dan Indominya keluar. Jadi sama-sama tolol. Your daily keyboard this year. Daily keyboard gua adalah Monokey Tomo. Itu juga keyboard termahal yang gua punya, dan kayaknya sih gua nggak bakal beli-beli yang mahal-mahal lagi sih, itu udah sangat-sangat cukup. Dan pas banget nih ada yang nanya, apakah Monokey Tomo cocok jadi endgame keyboard? Yes, 100% yes. Pertanyaan terakhir mungkin yang berhubungan sama teknologi, gear apa yang dipakai buat YouTube dan apakah mau upgrade lagi? Untuk gearnya, kamera utama yang gue pakai adalah Fujifilm X-H2 dengan satu lensa doang yang gue punya ini adalah Tamron 17-70mm f2.8. Mikrofonnya ada di atas sini di luar frame dan gue pakai ini Sennheiser apa gitu, MKE 600 dan itu dicolok ke Zoom H4n Pro. Untuk lightingnya di sini gue ada seat stand merek apa ini? Costa CS330. Di sini ada Godox SL60W dengan umbrellanya gitu. Dan juga ada satu lagi Godox SL60W buat untuk kayak tambahan-tambahan gitu loh. Dan ya sebenarnya itu aja ya. Ternyata simple juga, nggak terlalu banyak barang gitu. Paling sama tripodnya di sini Manfrotto 550 kalau nggak salah. Sebenarnya gue juga ada listnya untuk gear YouTube yang gue pakai di deskripsi di bawah dengan link afiliasinya juga kalau misalkan kalian tertarik. Dan tadi ditanya apakah mau upgrade lagi. Sejauh ini sih sangat puas ya dengan apa yang gue punya. Mungkin kalau ada yang mau ditambah, bisa jadi lampu-lampu gitu kayak light stick yang bisa lebih fleksibel ditaruhnya. Kayak ada satu yang mereknya Godox juga dan agak sedikit lumayan mahal sih ya, di 3 jutaan kalau gua nggak salah ingat. Tapi kelihatannya sih itu sangat menarik suatu saat. Untuk kameranya sih gua sangat puas dengan yang gua pakai sekarang. Lensanya bukan yang terbaik tapi juga bagus-bagus aja. Jadi ya seperti itulah gua punya gear YouTube. Oke, sekarang kita move on ke pertanyaan yang lebih personal. Bang, lu nggak ada niatan bikin tim buat gedein channel? Yes, ada banget. Terutama gue pengen punya editor suatu saat, tapi gue pengen yang bisa full time, jadi bisa datang ke studio gini tiap hari. Gue nggak mau kayak cuman bayar freelance yang gue nggak tahu orangnya di mana kayak gitu. Tapi salah satu masalah sekarang juga tempat studio gue ini tempat gue tinggal, tempat gue tidur di sini ya, dan ini tempatnya kecil banget. Jadi kurang enak lah untuk orang datang tiap hari untuk kerja, sedangkan gue juga tidur di sini gitu loh. Mungkin tunggu sampai gue punya studio yang lebih proper, baru gue mulai hire orang. Kenapa mau mulai nge-YouTube? Gue mulai karena pas COVID itu gak ada kerjaan ya, seharian di rumah gitu, dan memang udah dari dulu pengen cobain YouTube ini loh. Jadi ya karena gak ngapa-ngapain, jadinya gue coba. Kerjaan utama apa? Well, sekarang untungnya udah bikin konten aja ya nge-YouTube kayak gini. Dan gue tahu mungkin kalian bingung karena gue dibilang sering upload juga nggak terlalu ya kalau dibandingin sama channel lain. Jadi gimana bisa hidup? Tapi balik lagi, karena gue masih sendiri, gue nggak punya tim, jadi gue nggak punya pengeluaran.
dan ya masih cukup-cukup aja sih. Udah berapa lama nge-gym? Nah, banyak beberapa pertanyaan soal gym ya, karena gua postnya itu pas gue lagi nge-gym. Oke, jadi join member gymnya sih sebenarnya udah cukup lama, dari 2021 awal kalau gua nggak salah inget. Tapi gue baru mulai konsisten bangetnya itu adalah 1 tahun terakhir. Jadi dulu pas pertama kali join gym, paling ya gue cuma nge-gym kayak seminggu sekali, kadang 2 kali gitu. Dan ya bahkan kadang ada sebulan kosong. Jadi ya gue nggak terlalu hitung itu sebagai gue mulai gym sih. Gue liatnya di 1 tahun terakhir ini aja. PR bench press. PR bench press berapa? PR bench press. Oh, personal record. Personal record bench press berapa, Bang? Gua bisa 1 kali 30 kilo. Jadi 30 dengan ya sekali doang sih. Workout rutin. Jadi rutin gym gua itu cuman push pull aja sistemnya. Gitu aja sih. Gua nggak pakai PT, jadi cuman main sendiri aja. Dan oke lah, gue nggak tahu sih, cuman oke lah, gue ngerasa oke sih. Apa ras kucing favoritmu? Favorit gue British Shorthair dan juga Scottish Fold. Apa barang impian lu? Impian apa ya? Banyak sih ya, namanya manusia pasti banyak yang kita mau. Dan kebanyakan sih sebenarnya barang-barang yang gue nggak bakal bisa raih ya, cuman ada ya di impian aja sih, nggak bakal bisa terbeli. Gue suka jam, salah satunya mungkin kayak Patek Philippe Aquanaut, tapi itu sama sekali nggak mungkin. Jadi yang lebih realistik mungkin kayak Hasselblad 500 cm atau Mamiya 7. Cita-cita lu apa kok sebelum jadi konten kreator? Cita-cita gue adalah menjadi fotografer National Geographic. Gue pengen banget keliling dunia dan foto-fotoin untuk majalah mereka lah, website mereka, apapun itu. Pokoknya foto alam aja. Sampai sekarang sih bisa dibilang juga masih pengen ya untuk bisa lakuin kayak gitu. Tapi ya udah loh, namanya hidup. Kita terima apa aja yang kita dikasih. Rutinitas sehari-hari kayak gimana, Bang Ocha? Bangun tidur, sarapan, mandi, mulai mencoba kerja, tes produk kalau ada, bikin skrip kalau memang lagi bikin, rekaman video kalau memang lagi hari syuting, edit video, makan siang, lanjut kerja apapun itu, antara skrip, tes produk, edit, atau rekam, makan malam jam 6. Biasanya habis makan malam itu lebih santai sedikit, mungkin nonton YouTube lah atau nonton yang lain. Dan jam 9 malam gua pergi gym. Pulang, mandi, tidur. Pakai jam apa, Bang? Ini jam favorit gua, Casio A158W. Jam murah meriah tapi ganteng banget sih menurut gua. Cocok untuk semua gaya gitu ya. Dan ya, sangat rekomen. Kalau kalian tertarik, gua bakal kasih linknya di bawah. Lu lahir tanggal dan tahun berapa? Well, tanggalnya mungkin nggak terlalu penting-penting banget ya, tapi gue lahir di tahun 95. Jadi tahun depan sudah 30 loh. Sudah tua loh. Pinggang saja sudah sakit-sakit. Jam 8 malam sudah pengen pulang loh. Tinggi lu berapa, Bang? Banyak yang tanya tinggi dan berat badan sih ya. Kayaknya karena gue fotonya itu di gym deh. Jadi banyak pertanyaan gym dan juga banyak pertanyaan kayak berat badan, fatnya berapa lah. Gua nggak tahu fatnya berapa, tapi tinggi gua 175 dan beratnya itu di 65 menuju 66. Bang, lu tinggal di Malaysia berapa tahun? Kayaknya kurang lebih 11 tahun deh. Gua mulai dari SMP 1 sampai lulus kuliah. Kapan nikah? Ya, tunggu 1 juta subs baru menikah lo. Bang, sebutin item yang menurut lo sebenarnya useless cuman selalu ada di meja kerja lo. Diri sendiri. Bang Ocha, apakah untuk menjadi YouTuber review harus punya banyak modal? Oke, mungkin kita tutup videonya dengan pertanyaan ini. Ya, namanya kita mau memulai sesuatu ya pasti ada awal modalnya gitu. Untuk jadi YouTuber review sebenarnya tergantung sama barang apa yang lu mau review. Kalau dalam dunia gadget, kayaknya yang paling murah itu adalah peripheral. Kalau mau mulai reviewnya HP atau laptop gitu, mungkin budgetnya bisa lebih besar. Tapi menurut gua sih, selalu mulai sama barang yang kalian udah punya dulu. Mau sengaja beli barang untuk di-review itu boleh banget, justru bagus menurut gua. Tapi kalau baru mulai, cobalah dengan barang-barang yang kalian udah punya di rumah. Dan coba konsisten bikin video dengan barang-barang yang kalian punya itu, sampai mungkin 10 video gitu. Setelah kalian merasa kalian bisa lebih konsisten bikin video, memang ada niatnya gitu, barulah mulai invest di barang-barang yang lain. Oke, paling itu aja. Thank you semuanya yang udah tanya-tanya lewat Instagram kemarin. Sorry mungkin ada beberapa dari kalian yang gua nggak
jawab juga. Banyak banget yang pertanyaannya juga mirip-mirip ya, jadi semoga kalian udah kejawab juga. Dan ya, gue cuma pengen bilang thank you udah support gue dari dulu sampai sekarang. Kalian tahu kalian siapa. Dan kalau kalian suka sama video ini, kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye-bye.